menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pelayanan kita untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan. Ungkapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita juga dapat disalurkan kepada saudara kita yang terdampak pandemi ini, baik jemaat, simpatisan, ataupun warga di sekitar kita, dengan bantuan peduli COVID. Mari kita berbagi dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID melalui rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah nominal persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah walaupun masih secara online. Kita patut bersyukur. Sebelum memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Biar mereka tersipu
Tuhan segeralah, tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu. Selalu berkata Allah Akbar. Tetapi ku miskin dan sengsara, ya Allah segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku, ya Tuhan janganlah lambat datang. Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Mari kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan makna dan praktek hidup beribadahan yang sehati sepikir di masa pandemi dan setelahnya. Sehati sepikir selalu bukan menjadi perkara yang mudah untuk kita praktekkan dalam hidup berkomunitas. Diperlukan hati yang bersedia untuk menerima perbedaan dan tangan yang mau bergandengan. Dalam masa pandemi yang tengah kita hadapi bersama, kita mudah tergelincir untuk hidup aman dalam tempurung kita sendiri. Kiranya perenungan pada hari ini mengingatkan kita untuk terus hidup bersama, sehati sepikir, dan kasih Allah yang jadi pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu
Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, puji syukur kami naikkan kepadamu, karena di pagi hari ini kami masih boleh menghadap tahta-Mu yang kudus. Saat ini kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu, memohon ampun akan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami, karena kami lebih sering melakukan kehendak kami sendiri daripada melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena di dalam menjalankan tugas pelayanan kami lebih sering menjalankan ego kami sendiri. Tuhan, pimpin kami, supaya kami dimampukan untuk menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ini dalam penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang di dalam Kristus sudah mempersatukan kami sebagai satu umat, dan melalui kuasa Roh Kudus sudah mengundang kami untuk menjadi sahabat bagi Kristus, namun juga sahabat bagi dunia ini. Izinkanlah kami saat ini membuka hati pikiran kami untuk disapa oleh sabda Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkan. Sebab hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema pada kebaktian minggu hari ini adalah beribadah sehati sepikir di masa pandemi. Dan untuk itu saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Roma pasal yang 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit,
Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami seperti yang pernah, bahkan sering saya alami, yaitu terjadi sebuah korslet antara apa yang ada di dalam pikiran saya dengan apa yang ada dalam hati saya. Keduanya tidak cocok. Bukan hanya tidak cocok, tetapi juga seringkali bertabrakan, dan karena itu saya sebut tadi korslet. Hati ini rasanya ingin menghasrati sesuatu, tapi pikiran ini berkata jangan. Atau sebaliknya, pikiran ini memikirkan dan berpikir bahwa ada satu tindakan yang harus saya lakukan, tapi hati ini rasanya enggan untuk melakukannya. Anda pernah bukan mengalami semacam itu? Nah, ini masih satu orang. Bagaimana kalau ada banyak orang? Satu keluarga. Masing-masing punya hati dan pikiran. Dan berkumpullah orang-orang dengan hati dan pikiran yang masing-masing mungkin juga tidak sesuai. Dan harus membentuk satu komunitas. Atau mungkin lebih luas lagi, gereja kita. Maka betapa sukarnya menyatukan hati dan pikiran kita sebagai satu pribadi maupun sebagai satu persekutuan. Nah, kebutuhan untuk menyatukan hati dan pikiran tersebut tampaknya juga semakin penting ketika kita harus mengambil sikap dan keputusan di tengah situasi yang asing, yang rumit, yang baru sama sekali, yang membutuhkan keputusan-keputusan penting. Misalnya pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai satu keluarga, sebagai satu gereja harus mengambil keputusan untuk menyatukan bukan hanya orang dengan orang, tetapi juga hati dan pikiran kita masing-masing. Sedemikian rupa sehingga seolah-olah satu persekutuan itu memiliki satu hati dan satu pikiran. 8 bulan yang lalu ketika semua gereja di Bandung, bahkan di Indonesia dan dunia harus menyatukan hati untuk bersikap menghadapi pandemi COVID-19 ini, saya yakin bahwa kita mengalami kebingungan, kita mengalami mungkin juga pertentangan satu dengan yang lain. Saya ingat bagaimana kami di GKI Pondok Indah, kami termasuk satu dari sangat sedikit gereja di Jakarta yang mengalihkan ibadah dari onsite ke live streaming pada tanggal 15 Maret 2020, satu minggu sebelum banyak gereja yang lain mengambil keputusan yang sama. Dan tahukah Anda bahwa keputusan tersebut kami ambil sehari sebelumnya, 14 Maret tepatnya pukul 10 malam. Kami melakukan koordinasi melalui WA, melalui WhatsApp, melalui telepon. Para pendeta bulat mengambil keputusan bersama dengan penatua untuk baik, kita harus melakukannya besok.
Kita ubah, kita tidak ada kebaktian, dan kemudian kami sedapat mungkin memberikan kabar kepada anggota jemaat, dan kami kemudian juga menunggu di depan pintu gereja bagi mereka yang tidak mendapatkan kabar itu, dan seterusnya dan sebagainya. Dan saya ingin mengatakan bahwa itulah keputusan yang terbaik, salah satunya yang pernah kami ambil sebagai satu persekutuan. Dan kami sungguh bersyukur untuk keputusan semacam itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa menjadi sehati dan sepikir ternyata bukanlah sebuah impian yang mustahil. Sangat mungkin, walaupun sukar. Sukar, tapi harus tetap diperjuangkan. Nah, Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 ini menarik, saudara, sebab di dalamnya Paulus menunjukkan kaitan antara persekutuan iman dan ibadah kepada Allah. Dan karena itu sangat sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya, bagaimana kita sehati, sepikir dalam ibadah kita di masa pandemi COVID ini. Nah, perhatikan bahwa ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12 berisi pengajaran Rasul Paulus bahwa di dalam Kristus kita dan bahkan seluruh bangsa di dunia ini dimungkinkan untuk beribadah, mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Tetapi yang menarik kemudian adalah pada ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, Paulus lebih memusatkan perhatiannya pada hidup bersama, pada persekutuan itu. Bukan pada ibadah, tetapi pada persekutuan itu. Ya. Coba perhatikan bahwa ternyata kita bisa beribadah bersama-sama, ya, tanpa ada satu ikatan persekutuan yang mendalam, walaupun itu tentu tidak ideal. Karena itu adalah ibadah yang kosong. Ya, ibadah tanpa persekutuan hanya akan menjadi sebuah ritual. Sebaliknya juga, persekutuan tanpa ibadah juga tidak ideal. Sebab justru Allah yang kepadanya kita beribadah itu adalah Allah yang mempersekutukan kita satu dengan yang lain. Ya. Jadi keduanya, persekutuan dan ibadah itu saling melengkapi, saling menyuburkan. Dan bukan hanya itu, kalau Anda baca dengan teliti Roma pasalnya yang ke-15 ini, Paulus mengaitkan baik persekutuan maupun ibadah ini dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, persekutuan kita sebenarnya merupakan satu cara orang percaya untuk mengambil bagian, memasuki persekutuan ilahi, persekutuan Allah Tritunggal. Kita bersekutu bukan karena kita ini satu gereja, bukan karena kita merasa cocok dengan orang-orangnya, suka hangout, suka ngobrol dengan sesama ibu-ibu di komisi, ada sahabat saya di gereja ini, bukan. Ya, atau karena model persekutuannya kebetulan pas dengan selera saya, atau karena saya merasa diperhatikan. Itu semua penting, tetapi bukan itu inti dari persekutuan dan ibadah kita. Kita bersekutu karena Allah yang kepadanya kita beribadah itu adalah Allah Tritunggal, Allah persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Allah Tritunggal, Allah persekutuan semacam itu membuka dirinya supaya kita mengambil bagian ke dalam persekutuan ilahi. Itu sebabnya ada banyak salah kaprah di antara orang Kristen. Kita menganggap bahwa yang namanya persekutuan atau koinonia itu ya persekutuan doa, persekutuan ibu-ibu, persekutuan remaja, itu bentuk persekutuan. Tapi kata koinonia atau persekutuan pertama-tama menunjuk kepada persekutuan Allah itu sendiri yang ke dalamnya kita diundang untuk mengambil bagian. Akan tetapi secara berbeda dari persekutuan Allah Tritunggal, tiga pribadi yang kudus ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini begitu harmonis, begitu sempurna, penuh cinta, dalam kesetaraan satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Berbeda dari itu, persekutuan manusiawi kita, termasuk di GKI Pasir Kaliki ini, adalah persekutuan dari orang-orang yang beraneka ragam, tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, lemah, dan kuat.
Masing-masing memiliki keinginan, memiliki perasaan yang kerap kali berbeda dengan orang lain. Belum lagi ketika dosa dan pementingan diri sendiri memainkan peranan yang membuat gereja menjadi begitu mudah melukai orang lain, melukai Anda, melukai saya. Kita hidup dalam persekutuan yang imperfect, yang percaya pada Allah yang perfect. Maka ketahuilah bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Ya, saya selalu mengatakan pada mereka yang suka pindah-pindah gereja karena merasa tidak nyaman dengan satu gereja, pindah ke yang lain, mencari gereja yang sempurna. Dan saya selalu katakan, kalau Anda ketemu dengan sebuah gereja yang sempurna, jangan pernah masuk ke sana. Kenapa? Karena kalau Anda ketemu gereja yang sempurna dan Anda masuk ke sana, gereja itu nanti menjadi tidak sempurna karena Anda masuk ke dalamnya. Maka begitu mudahnya persekutuan gerejawi kita ini ditandai oleh perpecahan, melukai dan dilukai, mengasingkan, yang membuat orang merasa sakit hati dan seterusnya dan sebagainya. Dan seringkali kondisi internal sebuah gereja yang sudah terluka itu diperparah oleh kondisi eksternal yang terjadi di luar gereja dan mempengaruhi kehidupan persekutuan kita, bukan? Lihatlah bagaimana pandemi COVID-19 ini juga banyak menggoncang dan menggoyah gereja-gereja Tuhan. Karena itu simaklah nasihat Rasul Paulus ini. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ini. Karena di dalamnya dia mengajarkan kepada kita apa artinya ibadah kita dilakukan oleh sebuah persekutuan yang sehati sepikir. Ya. Tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang apa artinya sehati sepikir. Tetapi di dalam bacaan ini kita akan belajar hanya dua hal yang penting. Yang pertama, saudara, yaitu bahwa setiap orang harus menyimak dengan hati kebutuhan orang lain dan tidak memikirkan kesenangan diri sendiri. Saya ulangi. Yang pertama, setiap orang diundang untuk menyimak dengan hati kebutuhan orang lain dan tidak memikirkan kesenangan diri sendiri. Ayat yang pertama dan yang kedua dengan sangat indah Rasul Paulus mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah atau menanggung kelemahan orang lain yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Nah, ini kunci pertama persekutuan yang sehati dan sepikir. Menyimak orang lain. Berusaha untuk memperhatikan kesenangan orang, kepentingan orang lain. Bayangkan jika persekutuan kita diisi oleh orang-orang yang memanfaatkan sesamanya demi diri sendiri. Maka persekutuan itu sudah pasti tinggal menunggu waktu untuk mati. Betapa relevannya nasihat Paulus ini di masa pandemik ini. Bayangkan anggota jemaat kita yang masih muda dan kuat mungkin tidak akan mengalami akibat yang fatal jika mereka terinfeksi COVID-19. Akan tetapi pikirkan orang-orang yang tua. Pikirkan mereka yang rentan, yang memiliki faktor komorbid, yang begitu mendapatkan infeksi COVID ini, mungkin nyawanya bisa terancam. Nah, kenapa kita harus memikirkan orang lain? Ayat yang ketiga menandaskan dengan sangat jelas di sini. Karena Kristus juga begitu. Kristus teladan kita adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan manusia yang berdosa, Anda dan saya. Nah, saudara, ini yang pertama. Apa artinya sehati sepikir? Menyimak dengan hati kebutuhan dan kepentingan orang lain. Nah, yang kedua pada ayat yang keempat dan yang kelima ditunjukkan bahwa kita ini hidup di dalam ketekunan dan penghiburan. Ayat yang kelima bahkan Paulus menunjukkan bahwa sebuah persekutuan yang mau bertekun dalam penghiburan adalah persekutuan yang siap menerima anugerah kerukunan. Nah, di sini bagaimana kita bertekun dalam penghiburan ternyata berkorelasi dengan kerukunan.
kesehatian, kesepikiran itu. Nah, kata ketekunan di dalam bahasa Yunani-nya adalah hupomone, yang artinya hidup di bawah tekanan terus-menerus dan bertahan terus. Itu hupomone. Demi siapa? Satu, demi sesama kita. Kita rela untuk bertahan dalam tekanan demi orang lain. Dan yang kedua apa? Demi kemuliaan Allah. Hupomone adalah sebuah karakter seseorang yang rela menderita demi sesamanya. Seseorang yang rela hidup dalam hupomone menyadari bahwa tekanan hidup ini mungkin panjang dan saya mau sabar menjalaninya demi komunitas saya. Oleh karena itu di masa pandemi COVID ini, hupomone adalah satu karakter yang paling dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah sebuah iman maraton. Berjalan panjang, lama, meletihkan. Bukan iman sprint yang cepat, gagah, kuat. Namun cepat pula letih dan ambruk. Kalau Anda mau gereja Anda rukun, Anda sehati dan sepikir di masa pandemik ini, maka bertahanlah terus demi anggota persekutuan kita yang lain. Saya banyak mendengar beberapa gereja yang tidak punya hupomone, dan atas nama iman, keberanian, mereka membuka kembali ibadahnya untuk kemudian tutup kembali karena angka penularan yang meningkat. Dan bahkan beberapa tempat ibadah Kristen berubah menjadi klaster penularan yang baru. Ya, pandemik ini ketahuilah saudara masih akan lama terjadi. Sabarlah, bertahanlah dengan tekun. Izinkanlah saya hari ini membagikan dua perspektif penting dari Roma 15 ini. Yang pertama, pikirkanlah orang lain, simak dengan hati kebutuhan orang lain. Dan yang kedua, bertahanlah dalam ketekunan demi persekutuanmu. Sabar menanggung semua ini. Dan ayatnya yang ke-6 kemudian menyimpulkan, itulah artinya hidup sehati dan sepikir. Dikatakan pada ayatnya yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, semoga dengan terus memikirkan kebutuhan dan kepentingan orang lain, serta bersama-sama tekun menanggung semua ini, kita dikaruniai kesatuan hati. Dan GKI Pasir Kaliki dapat mempermuliakan Allah di masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan cinta kasih, izinkanlah kami saat ini berdoa bagi kesehatian dan kesepikiran kami sebagai umat Allah di GKI Pasir Kaliki ini. Kiranya di tengah seluruh kebingungan,
ketidakpastian, hal-hal baru yang terbuka di depan kami, bahkan masa depan yang tidak terlalu jelas, kami boleh semakin sehati sepikir di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, dipersatukan oleh cinta kasih Kristus, sehingga kami semua sebagai satu jemaat boleh mengambil keputusan-keputusan penting dan berarti bagi hidup bersama kami di dalam kesehatian dan kesepikiran kami, karena Kristuslah yang menuntun jalan hidup kami. Kami berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Pasir Kaliki dalam mengambil setiap keputusan di masa pandemik dan masa-masa sesudahnya. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk boleh menjadi pemimpin, sahabat bagi setiap anggota jemaat. Bagi warga yang saat ini masih terus bergumul dengan sakit penyakit di masa yang muram ini, sembuhkanlah Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk terus berpengharapan kepada Allah. Bagi mereka yang bergumul secara finansial atau karena pekerjaan yang tidak pasti atau yang kehilangan pekerjaan, biarlah Allah Sang Pemelihara senantiasa menuntun langkah hidup mereka. Bagi mereka yang bergumul dengan relasi mereka di dalam keluarga, dengan orang lain, dengan sahabat mereka, bahkan juga di dalam kehidupan jemaat ini, biarlah cinta Tuhan yang mendamaikan itu boleh bekerja di dalam hati masing-masing. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang terus berjuang untuk boleh menata hidup bersama di Indonesia, agar mampu melewati masa yang muram dan murung ini, hingga akhirnya kami boleh kembali menata hidup setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, bersama dengan doa-doa yang tak terucap dalam hati kami masing-masing, izinkanlah kami menaikkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 7 ayatnya yang ke-17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berada di surga,
Kami mengucap syukur kami dapat menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah apa yang kami persembahkan menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan yang berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan yang beri hikmat yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh. Bila mentat tetap kuat serta teguh, itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pulanglah. Mari kita undur dari ibadah ini dengan pengharapan baru, dengan tekad baru untuk memperbarui dan memperbaiki persekutuan kita
baik di dalam keluarga dan di dalam jemaat kita. Dengan berbekal pada rahmat Allah, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, masuklah dalam hidupmu, dan sambutlah cintanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.